adalah sosialisasi kegiatan Tekstudia yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Sudiarno. Kepada Bapak Aditya Sudiarno kami persilahkan. Baik, kembali bersama saya lagi. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, pada Bu Nani, Pak Rama, untuk memberikan penjelasan ya singkat ya pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini tentang program kita yang baru di Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan ya sinergi dan kolaborasi di antara semua ya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di tata nilai ITS salah satunya adalah sinergi dan kolaborasi ini yang sedang kita gaungkan ya, supaya kita masing-masing ini bisa memiliki satu kontribusi yang positif ya bagi kemajuan ITS dan juga terjadi satu blended yang baik di antara kita semua, antar unit dan lain sebagainya. Maka izinkan saya menyampaikan tentang sosialisasi event Tekstudia ya. Jadi event ini Bapak Ibu sekalian adalah event yang baru kita gelar di tahun ini, dan ini adalah brand kita ya, Tekstudia ini, yang merupakan singkatan dari Thesis Experience Implementation to Dairy Achievement. Jadi program ini merupakan event yang diselenggarakan SDMU yang bertujuan untuk membuat semacam database ya, suatu pengalaman tidak tertulis dari rekan-rekan teknik ITS dalam rangka melakukan perbaikan di unit masing-masing. Sehingga pengalaman ini ya dapat nantinya dicontoh oleh rekan-rekan teknik dari unit lain ya untuk sama-sama menerapkan atau mengimplementasikan di unitnya tersebut. Karena kita tahu ya, mungkin suatu direktorat atau mungkin suatu departemen itu punya sebuah cara yang baik, yang jitu untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu ya, namun di tempat lain itu belum tahu. Maka ini kita coba gulirkan satu program baru, itu Thesis Experience Implementation to Dairy Achievement. Jadi program ini Bapak Ibu sekalian pada prinsipnya itu sama dengan ITS Improvement ya, mirip dengan ITS Improvement, namun kami belajar dari pengalaman-pengalaman lain, analisis ya terhadap penyelenggaraan ITS Improvement, dan juga pada beberapa perusahaan lain yang menjadi benchmark kita. Salah satunya adalah Telkom ya, kemudian Toyota, kemudian Petrokimia dan lain sebagainya. Maka ada juga satu program yang dijalankan itu untuk melengkapi atau mewadahi usul-usulan ya atau ide-ide improvement yang mungkin belum terfasilitasi dalam program ITS Improvement. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu tentang apa sih bedanya antara ITS Improvement dan Tekstudia ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ITS Improvement dan Tekstudia ini kalau kita lihat secara umum perbedaannya adalah di dalam skala ide untuk improvement ini adalah perbaikan ya yang dalam skala besar. Nah, untuk yang Tekstudia ini adalah skala kecil yang mungkin dampak ya atau mungkin effortnya itu lokal gitu ya di dalam unit kerja atau direktorat masing-masing. Jadi dari skala ide ini di Tekstudia ini improvement skala kecil. Artinya apa? Jika Bapak Ibu memiliki sebuah ide improvement yang kemarin diusulkan melalui ITS Improvement dan itu mungkin belum terfasilitasi karena kita juga ada batasan gitu ya untuk memfasilitasi baik dari sisi pendanaan maupun waktu ya. Maka ini bisa diusulkan melalui event Tekstudia. Ya. Tujuannya adalah kalau di ITS Improvement ini akan mentransformasikan ide menjadi solusi berbasis implementasi prototype. Ya, kalau di ITS Improvement kan lebih kepada kita membuat prototype. Maka Bapak Ibu sekalian yang sudah beberapa kali ikut ITS Improvement kan di-challenge prototipenya gitu ya dan lain sebagainya. Maka di sini sebetulnya bukan prototype itu yang kita target sebagai tujuannya, tetapi mendokumentasikan improvement apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian di unit masing-masing itu yang sudah sangat baik sekali. Kami melihat banyak sekali oleh masing-masing unit gitu ya, sebagai nanti disampaikan, didokumentasikan sebagai wahana knowledge transfer antar unit. Jadi dengan adanya dokumentasi ini maka ya Bapak Ibu juga berkontribusi terhadap kemajuan ITS dan juga upaya yang sudah dilakukan itu bisa menjadi berkah tersendiri dalam pekerjaan kita ya. Karena apa? Sudah menjadi inspirasi bagi unit lain juga untuk menerapkan. Nah, dari sisi hasil, karena di bagian improvement ini adalah berupa prototype, nanti di Tekstudia ini outputnya, ya, hasilnya ini hanya berupa view.
ya berupa poster dan video saja. Ya, jadi nanti outputnya hanya cukup membuat poster ya, success story-nya seperti apa, kami sudah siapkan template-nya dan video sederhana bisa dengan menggunakan handphone ya dan mungkin atau peralatan lain ya. Dan saya yakin ini bisa dilakukan karena kita sudah punya pengalaman yang lalu kita membuat bentuk implementasi ya, implementasi 5S dengan menggunakan video yang akhir tahun kemarin itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi video yang dibuat ini tapi kepada konten, bukan kepada kualitas yang harus bagus, yang harus dibuat dengan kamera yang canggih, tidak, tetapi lebih kepada kontennya. Ya. Kemudian dari sisi kategori, kalau di ITS Purpon kita punya 3 kategori, implementasi 5S plus S ya, 5S plus safety. Kemudian sistem kerja berbasis IT ya, maaf ini ketambahan S ini berbasis IT. Kemudian berikutnya adalah manajemen limbah dan energi ya. Nah, ini kategori di ITS Purpon. Nah, nanti kalau di Tekstodia, kategorinya ini implementasinya bebas. Apapun bisa Bapak Ibu usulkan. Ya, jadi idenya itu enggak kita batasi kategorinya apa. Yang penting adalah ide itu yang terkait dengan perbaikan di lingkungan kerja masing-masing. Nanti akan kami berikan contoh ya. Nah, untuk pendanaan ya di ITS Purpon ini dengan menggunakan pendanaan ITS yang kami berikan 15 finalis ya, sesuai dengan standar pagu di ITS, maka yang di Tekstodia ini sementara ya karena belum ada cukup dana di Direktorat kami, maka ini kita memaksimalkan dana unit. Bahkan nanti akan saya tunjukkan ada beberapa improvement yang perlu pakai dana. Jadi bisa dengan menggunakan beberapa peralatan ya atau aset yang kita miliki di unit masing-masing, sehingga praktis di dalam konteks ini ada beberapa perbaikan yang tidak memerlukan pendanaan. Ya, itu bisa kita daftarkan ke sini. Kemudian dari sisi peserta, ya di ITS Purpon terdiri dari 3 anggota dan kolaborasi keahlian atau bidang ini yang sangat kita anjurkan ya kalau di ITS Purpon. Jadi kalau ada kolaborasi itu akan baik. Nah kalau di sini ya sifatnya adalah perorangan ya atau kalau mau dalam satu tim ini boleh ya bisa 3 orang. Dan juga bisa dalam unit kerja yang sama. Ya, kalau ada yang mau dari lintas juga boleh, kami persilahkan. Ya, tapi at least dalam satu bidang kerja yang sama itu sudah bisa, sudah eligible untuk masuk ke dalam Tekstodia ini. Ya. Kemudian beda yang terakhir adalah apresiasi ya. Di ITS Purpon sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui ya, di mulai tahun kemarin ya. Kami buatkan top up kit juara 1, 2, 3 per kategori yang sudah kami masukkan dalam SBI ITS itu sudah ada. Ya, nah ini untuk yang ITS Purpon dan mendapatkan souvenir dari SDMU. Nah, untuk yang Tekstodia ini nanti kita akan berikan apresiasinya itu berupa indeks kinerja luar biasa untuk juara 1, 2, dan 3. Sebagaimana beberapa yang lalu sudah pernah disosialisasikan oleh Pak WR ya, WR terkait dengan sistem kinerja kita gitu ya, maka nanti di sana ada indeks kinerja luar biasa tambahan poin bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi juara di perhelatan atau kompetisi ini ya. Kemudian berikutnya ini mungkin yang pertanyaan-tanya, contohnya seperti apa sih kalau kita masuk ke event Tekstodia ini. Jadi bisa yang sederhana ya, misalnya adalah penataan dokumen ya, atau arsip dengan pelabelan dokumen sehingga dalam pencarian berkas. Dan di sini kan saya yakin Bapak Ibu sudah beberapa unit mayoritas ya sudah menerapkan karena kita sudah cukup sering ya menampilkan ini ya event ya 5S itu ya. Nah, itu kalau sudah dilakukan itu bisa didaftarkan di sini ya. Tentunya kita berharap dari apa yang sudah dilakukan dulu di sini ada semacam improvementnya, ada semacam perbaikannya sehingga tidak monoton atau tidak sama persis seperti di sana. Tapi cara ide ini bisa diusulkan di kompetisi ini. Kemudian yang kedua adalah misalnya ada terkait dengan penjadwalan gitu ya. Ya, di beberapa proposal ITS Purpon itu ada yang mengusulkan untuk penjadwalan di departemen atau di fakultas ya. Ya, itu membuat aplikasi ya. Di ITS Purpon ada seperti itu. Nah, sebetulnya ide yang seperti itu bisa kita lakukan ya tanpa perlu buat aplikasi, yaitu kita memanfaatkan Google Calendar. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan ini gitu ya, yang sudah pernah menerapkan ini di departemen atau di unitnya itu bisa diusulkan di sini. Dan saya lihat juga ada satu departemen itu yang kreatif gitu ya membuat kalau nggak salah namanya Antasena Kanban ya. Ya semacam
penjadwalan ya, reminder. Nah, itu bisa didaftarkan di sini. Ya. Termasuk juga kalau mau memanfaatkan aplikasi lain seperti monday.com gitu ya untuk pengaturan penjadwalan reminder bagi rekan-rekan terhadap tugas hariannya ya. Misalnya dijadwalkan di situ supaya tidak saling bentrok antar satu pegawai dengan pegawai lain. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Ya. Kemudian contoh yang lain dan juga ini sudah ada di ITS dan kami apresiasi dari perpustakaan sudah perpustakaan ITS konsisten ya, insya Allah menerapkan ini, yaitu training internal untuk unit kerja dengan topik tertentu ya. Misalnya waktu itu yang kami tahu adalah training bahasa Inggris ya dengan mentor dari pegawai unit tersebut. Nah, ini juga bisa kita masukkan di sini. Maka success story-nya apa, tips dan triksnya apa, ya bagaimana mengatur jadwal dan sebagainya nanti bisa diceritakan dalam poster yang yang dibuat nantinya. Ini contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian berikutnya contoh yang lain adalah penataan ATK ya, peralatan kantor ya sesuai dengan tempat yang disediakan sehingga mudah dalam melakukan pencarian. Di beberapa departemen, salah satunya di Departemen Teknik dan Sistem Industri itu ada, kalau misalnya di kelas gitu ya, ada satu wadah yang digunakan untuk meletakkan remote TV, remote LCD, kemudian remote AC, kemudian nanti ada penghapus, ada spidol, itu dibuatkan tersendiri ya, sehingga kita tahu bahwa barang itu ada di kelas ya, sehingga ada satu tempatnya. Dan juga bisa dipisahkan mana spidol yang sudah habis, yang perlu direfill oleh petugas yang bersangkutan, itu untuk mempermudah proses penataan ATK dan mengetahui mana yang masih layak pakai dan enggak. Nah, itu misalnya mau dibuat seperti itu, ini bisa masuk di sini. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kesempatan yang menarik ya, yang bisa diikuti, dan dari contoh-contoh ini saya kira implementable ya di unit untuk bisa saling berbagi di sini. Kemudian ada juga yang mungkin melengkapi ya peralatan ya, listrik di kantor, di unit kerja masing-masing dengan sistem otomatis untuk bisa nyala maupun mati begitu ya di jam-jam tertentu ataupun ketika tidak ada kehadiran orang di sana. Ini bisa dimasukkan di sini bagaimana sistem otomatis itu dibuat, kemudian bagaimana cara memaintainnya, bagaimana cara mengontrolnya ya dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan di Tekstodia ini. Kemudian juga pengajuan surat online ya, mungkin ada yang membuat pendaftaran misalnya melalui form sederhana gitu ya, apakah Google Form dan lain sebagainya ya, untuk mahasiswa misalnya mengajukan permohonan kebutuhan KP, TA dan lain sebagainya, itu bisa diusulkan juga di sini ya. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu sekalian yang sudah ada ya. Ini contoh saya ambilkan dari beberapa saja sampling ya di Departemen Teknik Mesin ya. Ya ini di kesempatan implementasi 5S yang dulu ya. Nah, ini peralatan diletakkan seperti ini sehingga sulit untuk mencari ketika kita di laboratorium atau workshop, maka dibuat semacam ada cardboardnya ya, ada semacam patternnya supaya nanti kita tahu mana barang yang ada, mana barang yang tidak ada. Ya, ini contoh yang sederhana yang bisa diusulkan di sini. Tentu nanti dengan berbagai macam karakteristik unit kerja masing-masing. Ini tadi yang saya sebutkan di pelatihan bahasa Inggris ya, di perpustakaan yang kami apresiasi cukup intens untuk melakukannya gitu ya. Ya, kemudian ini contoh yang lain ya, surat pengantar ya dengan menggunakan alamat link tertentu di database-kan gitu ya. Sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa mengakses gitu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dimasukkan ke dalam sebuah website ya dan lain sebagainya. Ini bisa dicontoh ya, termasuk juga untuk mengunduh dan mengambilnya bisa dilakukan dalam satu platform yang disepakati bersama di unit kerja tersebut ya, antara pelaksana ya, provider atau petugasnya dengan usernya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa didaftarkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari masing-masing unit kerja juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, ya, dan kami berharap bisa saling membagikan pengalaman ya, tacit experience-nya di dalam event ini. Jadi karena ini tacit experience itu, maka ini boleh yang sudah diterapkan dan juga boleh yang akan diterapkan. Ini kami bebaskan, ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana tentang template poster ya.
Nanti ini kami akan share lebih lanjut ya. Kebetulan pendaftaran masih bulan depan, tapi ini bagian dari campaign kita untuk diketahui sebagai warming up supaya masing-masing itu juga mengagendakan dan mempersiapkan ide-ide terbaiknya. Ya ini contoh ya posternya ya, kira-kira hanya seperti ini saja. Ya ada problem, ya previous condition, ada improvement idea-nya, ya kemudian result and evaluation. Di sini nanti bisa ditampilkan gambar atau penjelasan before dan after-nya. Kemudian testimoni pimpinan, ya kami berharap juga pimpinan juga turut berpartisipasi aktif di sini untuk bisa mengaktifasi budaya begitu ya, dan juga nanti ada identitas peserta. Nah nanti ini kita akan kumpulkan dan ini nanti akan diupload pada sebuah platform kita di IG untuk nanti mendapatkan like ya vote dari teman-teman pending ya yang lainnya. Ya, nah ini adalah output yang berikutnya, yaitu berupa video sederhana. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa klik di link ini untuk melihat contohnya. Ya, dan ini adalah satu contoh yang video yang cukup sederhana, tidak perlu panjang durasinya, tetapi intinya ingin menyampaikan effort yang sudah dilakukan sehingga ini bisa di copy paste di tempat lain. Nah, kalau di beberapa perusahaan menyebutnya adalah ATM ya. Di Telkom kalau nggak salah juga pakai ATM ya Pak Rama. Ambil, tiru, dan modifikasi. Ya, kira-kira seperti itu. Karena pengalaman orang lain itu adalah pengalaman yang baik untuk kita ikuti, sehingga kita tidak perlu belajar dari nol. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, link ini bisa diklik, nanti ini akan kami share juga, supaya bisa memberikan contoh gambaran yang yang menarik, kira-kira seperti apa. Ya, ini contoh videonya, saya kira saya bisa. Nah, bagaimana dengan timeline-nya? Nah, timeline-nya ini masih cukup panjang. Ya, registrasi ide kami buka tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 3 pekan ya untuk merumuskan, membentuk tim gitu ya, yang ada di masing-masing begitu ya. Kita akan buka sampai tanggal 7 Juli. Ya, kemudian nanti akan ada klinik dari kami ya untuk penyampaian progres ya. Akan ada klinik dari kami untuk penyampaian progres. Jadi di sini setiap proposal yang masuk tidak ada no gitu ya. Artinya semua akan go ya. Kalau di dalam kompetisi ITS Improvement kan ada go dan not go gitu kan. Nah, di sini semua akan go. Nanti kita akan berikan pendampingan ya untuk penyampaian progres, nanti kita akan umumkan lebih lanjut tanggalnya. Kami juga bisa membantu memberikan masukan-masukan ya supaya proses pembuatan poster maupun video itu menjadi lebih baik lagi. Ya, kemudian untuk deadline-nya sendiri tanggal 20 Agustus ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu punya waktu 1,5 bulan untuk menyiapkan deliverable dari event ini ya, untuk membuat poster maupun video gitu ya. Dan ini waktu yang seolah cukup longgar ya di tengah kesibukan kita ya, sehingga kami berharap ini banyak para kontributor aktif ya dari unit-unit kerja yang ada di ITS. Kemudian nanti kita akan publikasikan hasil ide oleh panitia yang akan publikasikan melalui akun official Instagram kami. Nanti kita akan melihat comments dan vote yang terbaik ya, yang terbanyak dengan kriteria tertentu. Nanti kita akan pilih ya, akan kita saring itu sebagai finalis yang akan masuk kepada sesi presentasi ya. Jadi semua poster dan video yang akan dibuat itu tentunya akan sudah menjadi wahana saling berbagi pengetahuan ya, karena yang lain itu bisa menyimak, yang lain bisa mengikuti. Ya, nanti bagi yang finalis ya, ini akan kita berikan kesempatan untuk kita coba elaborasi lagi ya, lebih lanjut begitu ya, dari ide-ide itu kira-kira mungkin untuk bisa kita kembangkan ke depan itu seperti apa. Ya. Jadi nanti akan ada online votingnya Bapak Ibu sekalian di tanggal 26 sampai tanggal 31. Kemudian pengumuman finalisnya ini sekitar tanggal 2 September. Kita akan ambil 10 finalis untuk mempresentasikan dan kita akan elaborasi kira-kira mana yang bisa menjadi juara. Ya. Tentu saya kira semua teknik yang berpartisipasi ini adalah juara gitu ya, karena berani untuk melakukan ya langkah improvement ya di masing-masing unit dan siap untuk berkontribusi untuk kemajuan ITS. Jadi di finalis ini bukan berarti yang tidak masuk finalis bukan tidak juara, tidak demikian, tapi semuanya adalah juara karena semua bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Ya. Nah nanti untuk yang 10 finalis Bapak Ibu sekalian,
Nanti ini kami berikan presentasi kepada para juri dengan durasi kurang lebih 15-20 menit dan kita akan umumkan ya pemenangnya untuk juara 1, 2, dan 3. Kira-kira mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian tentang event kita di event Tech Studia ini untuk mewadahi semangat melakukan improvement di masing-masing unit kerja. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang pernah benchmark ke Toyota atau lain sebagainya, maka program ini disebut dengan sistem saran kalau di Toyota ya, namanya adalah SS atau sistem saran. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pemaparan dari saya ya. Mungkin ini tadi ada satu pertanyaan ya, saya berikan kesempatan kepada Bu Ani yang sudah angkat tangan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya adalah ini ya, pengumuman untuk finalis ya Mbak Farida ya, finalis dan pemenang Tribon Challenge ya. Oke Pak, nanti akan ada Baik, quiz Kahoot juga Pak.